atau penyelenggara fintech P2P lending resmi secara berkala. Lantas apa saja pinjol resmi yang terdaftar dan berizin di OJK Juli 2024? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan, Bang Medi, pinjol ini legal nggak sih? Pinjol ini ilegal nggak sih? Jadi terkadang teman-teman itu bingung, Bang, easy cash legal apa ilegal? Bang, pinjam duit legal apa ilegal? Bang, aku legal apa ilegal gitu lah. Itu selalu pertanyaan teman-teman. Saya juga nggak tahu ya. Alasan dari teman-teman bertanya seperti itu saya juga nggak tahu apa sih pemicunya. Karena hampir setiap saya live itu pertanyaannya adalah, Bang, ini legal apa ilegal? Ini legal apa ilegal? Emang kenapa sih gitu loh? Ya kan? Anda itu galbay pinjol atau telat bayar pinjol itu pemicunya karena uang atau karena legal dan ilegalnya gitu loh. Ya kan? Setahu saya, orang yang telat bayar pinjol atau tidak mampu bayar pinjol itu pemicunya karena duit dia tidak ada gitu loh. Tapi entah kenapa selalu muncul pertanyaan, ini legal, ini ilegal. Ini legal, ini ilegal. Selalu dia dengan kebingungan. Nah, hari ini saya mau menjelaskan sama teman-teman semuanya, ada 100 pinjol legal terdaftar dan terverifikasi di OJK. Dan nanti ada juga beberapa pinjol yang sebenarnya tidak ada di dalam daftar P2P lending ini, tapi mereka berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia. Ya, nanti Anda bisa cari lagi informasinya yang lebih detail. Dan nanti kalau misalnya untuk Anda yang selalu bertanya tentang pinjol legal, ilegal, ini pantas bayar atau tidak, nanti Anda simain aja. Kalau dia ada di dalam daftar ini berarti statusnya legal dan resmi. Kalau dia tidak ada di dalam daftar ini berarti statusnya ilegal. Dan untuk beberapa pinjol yang izinnya dengan multi finance, Anda bisa lihat lagi di OJK, kalau enggak di Bank Indonesia-nya langsung. Oke? Di sini saya bacakan, daftar pinjaman online atau pinjol yang resmi berizin Otoritas Jasa Keuangan OJK terbaru berlaku bulan Juli 2024 masih mengacu pada daftar terbaru penyelenggaraan pinjol yang dirilis oleh OJK di 31 Mei. Dalam informasi resmi tersebut ada sebanyak 100 pinjol resmi yang terdaftar memiliki izin dari OJK. Berarti ada 100 ya. Bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa pinjol diimbau untuk memilih penyelenggara pinjol berizin resmi terdaftar OJK. Untuk diketahui, OJK akan merilis daftar pinjol atau penyelenggara fintech P2P lending resmi secara berkala. Lantas apa saja pinjol resmi yang terdaftar dan berizin di OJK Juli 2024? Tapi saya menyarankan buat teman-teman semuanya, sebisa mungkin, mau itu pinjol itu legal, mau resmi, cobalah berhutang sesuai dengan kemampuan Anda membayar ya. Tapi rasanya Anda berhutang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Kalau kebutuhan hidup yang mau Anda penuhi, kebutuhan hidup ini sangatlah banyak ya. Tapi belum tentu begitu kebutuhan itu terpenuhi akan ada kemampuan kita untuk membalikan. Jadi sesuaikanlah dengan kemampuan Anda dalam membayar ya. Jadi jangan sampai lupa diri dalam berhutang. Oke? Daftar pinjol resmi berizin OJK terbaru berlaku Juli 2024 dilansir dari halaman resmi OJK. Daftar penyelenggara pinjaman online atau pinjol resmi berizin OJK berlaku Juli 2024 sebagai berikut. 1. Dana Mas PT Dasar Dana Pinjaman. 2. Impesri PT Impesri Ratika Jaya. 3. Amarta PT Amarta Mikro Fintech. Dompet Kilat PT Indo Fintech. Bos PT Kreatif. Toko Modal PT Toko Modal Mitra Usaha. Modalku PT Mitra Usaha Indonesia. KTA Kilat PT Pendanaan Teknologi Nusa. Kredit Pintar PT Kredit Pintar Indonesia. Mau Cash PT Asra Digital Arta. Apa nih? W8 atau apa? Ya itu ya. Yang pertama, 1 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Mau Cash. Ke-11 Pinmas PT Oren Mas Sejahtera. 12 Klik A2C PT Aman Cermat Cepat. 13 Akseleran PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia. 14 Amanah ID PT Amanah Fintech Syariah. Pinjam Go PT Dana Pinjam Inklusif. Koin P2P PT Lanuria Teknologi. Pohon Dana PT Pohon Dana Indonesia. Mekar PT Mekar
Sakti Sampurna, ada kami PT Pembiayaan Digital Indonesia, Esta Capital Fintech, PT Esta Capital Fintech, ya. Habis itu Kredit Pro, PT Tri Digifin, Fintak, PT Fintagra Homdo Indonesia, Rupiah Cepat, PT Kredit Utama Fintech Indonesia, Krodo, PT Mediator Komunitas Indonesia, Indodana, PT Arta Dana Teknologi, Julo, PT Julo Teknologi Finansial, Pinjam Win-Win, PT Progo Puncak Group, Dana Rupiah, PT Layanan Keuangan Berbagi, OVO Finansial, PT Indonesia Bara Sejahtera, Pinjam Modal, PT Finansial Integrasi Teknologi, Alami, PT Alami Fintech, Awan Tunai, PT Simpel Teknologi Indonesia, Dana Kini, PT Dana Kini Indonesia, Singa, PT Abadi Sejahtera Finansindo, Dana Merdeka, PT Intel Raya, Esikes, PT Indonesia Fitopia Teknologi, Pinjam Yuk, PT Qualitek Indonesia, Pinplus, PT Rezeki Bersama Teknologi, Uangmi, PT Uangmi Fintech Indonesia, Pinjam Duit, PT Stanford Indonesia Teknologi Indonesia, Dana Syariah, PT Dana Syariah Indonesia, Batumbu, PT Dayakan Usaha Indonesia, Cash Cepat, PT Arta Permata Makmur, Klik UMKM, PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat, Pinjam Gampang, PT Kredit Plus Teknologi, Cicil, PT Cicil Solusi Mitra Teknologi, Lumbung Dana, PT Lumbung Dana Indonesia, 360 Kredi, PT Inovasi Terdepan Nusantara, Dana Pala, PT Semangat Gotoroyong, Kredinesia, PT Kreditku Teknologi Indonesia, Fintech, PT Pinduit Teknologi Indonesia, Modal Rakyat, PT Modal Rakyat Indonesia, Solusiku, PT Anugerah Digital Indonesia, Cairin, PT Idana Solusi Sejahtera, Trust IQ, PT Trust Teknologi Finansial, Klik Kami, PT Harapan Fintech Indonesia, Duha Syariah, PT Duha Madani Syariah, Infoila, PT Sol Mitra Fintech, Sander One Stop Solution, PT Satu Stop Finansial Solusi, Dana Bagus, PT Dana Bagus Indonesia, ya. Paham ya teman-teman semuanya. UKU, PT Teknologi Sejahtera Kredito, PT Fintech Digital Indonesia, Adapundi, PT Info Tekno Siaga, Lantera Dana Nusantara, PT Lantera Dana Nusantara, Modal Nasional, PT Solusi Teknologi Finansial, Komunal, PT Komunal Finansial Indonesia, Restock.id, PT Cerita Teknologi Indonesia, Ringan, PT Ringan Teknologi Indonesia, Avante, PT Graha Dana Bersama, Gradana, PT Gradana Indonesia, Dana Cita, PT Eksklusif Finance Group, Iki Modal, PT Iki Karunia Indonesia, Ipoji, PT Finansia Aira Teknologi, Indoven.id, PT Bursa Akselerasi Indonesia, iGrow, PT iGrow Indonesia, Danai.id, PT Adiwisata Finansial Teknologi, Dumi, PT Findak Inovasi Teknologi, Lahan Sikam, PT Lampung Berkah Finansial Teknologi, Kaswa.id, PT Azwa Mitra Hasanah, Kredivas, PT Finansial Indonesia, Doiku, PT Doiku Peduli Indonesia, Aktivaku, PT Aktivaku, Investama Teknologi, Danain, PT Mulia Inovasi Digital, Indosaku, PT Sen Teknologi Indonesia, Jembatan Emas, PT
Akur Dana Abadi, Eduven PT Fintech Bina Bangsa, Gandeng Tangan PT Kreasi Anak Indonesia, Papi Tupi Syariah PT Alfabet Perkasa, Bantu Saku PT Smart Teknologi Indonesia, Dana Bijak PT Digital Mikro Indonesia, Ada Modal PT Solid Fintech Indonesia, Sama Kita PT Sejahtera Sama Kita, Kawan Cicil PT Kawan Cicil Teknologi Utama, Krodo PT Krodo Membangun Bangsa, Klik Cair PT Klik Cair, Mang Jaya, Ezis PT Ezis Fintech Indonesia, Samir PT Sahabat Mikro Fintech, Uatas PT Plus Ultra Abadi, Asetku PT Pintar Inovasi Digital, Vindaya PT Mapan Global Reksa. Ya, itu adalah 100 pinjol legal yang terdaftar dan resmi ada di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi jangan ada lagi yang bertanya, Bang, ini pinjol legal, ini pinjol ilegal, enggak. Jangan ada lagi yang bertanya seperti itu ya, karena bingung juga kalau hal itu harus diperjelaskan, sementara nanti di bawahnya ketika saya bertanya, emang kenapa? Saya nggak mampu bayar, Bang. Oh, kalau nggak mampu bayar kan nggak harus juga bertanya soal legal atau ilegalnya, ya. Dan di situ ada juga pinjol seperti Aku Laku kan tidak disebutkan, tapi ada Asetku. Kredivo tidak disebutkan, tapi ada Kredivas. Ada juga Shopee, S-Pinjam, SPayLater dan lain sebagainya, kan masih banyak lagi sebenarnya, tapi nanti Anda bisa lihat lagi, ada yang di bawah naungan OJK, ada juga yang di bawah naungan Bank Indonesia langsung. Tapi kalau untuk kelas P2P-nya semuanya di sana. Cuman ada 100 aplikasi, ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik banget. Yang kita bahas itu soal galbay pinjol tak kunjung mereda gitu loh ya. Kenapa tak kunjung mereda? Sudah banyak orang yang menyatakan ketidakmampuan dia, ketidaksanggupan dia, tapi masih berputar dengan drama-drama yang ada. Mulai dari penjara sampai kunjungan ke rumah, sampai aman atau tidaknya kita galbay di satu pinjol ini dengan jumlah segini, itu yang namanya saya bilangin galbay di pinjol makin banyak, tapi permasalahannya juga makin rumit di dalam pemikiran masing-masing. Teman-teman sebenarnya paham nggak sih tentang pinjaman online ini seperti apa gitu loh? Sadar nggak sih gitu loh? Karena sebelum Anda menyatakan galbay, saya tanya dulu ke masing-masing teman-teman semuanya. Sudah berapa juta duit yang sudah Anda habiskan untuk menutupi satu hutang yang pertama sekali untuk Anda pinjam? Contoh, Anda pinjam di satu aplikasi dengan 1 juta. Ya, untuk melunasi 1 juta ini Anda sudah menghabiskan berapa juta gitu loh. Dan bagaimana cara pemicunya sehingga terjadi gali lubang tutup lubang, pernah Anda sadari lagi nggak sih gitu loh? Ya, karena marketing pinjol ini itu sangat licik dan tidak diketahui sama sekali oleh para pengguna mereka. Pengguna baru mengetahui dan baru sadar setelah dia tidak ada dana yang cair lagi, dan pengguna baru sadar hutang dia menumpuk, duit dia sudah habis sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta, baru dia sadar ternyata selama ini dia sudah dibodoh-bodohi dengan gali lubang tutup lubang. Tapi yang sangat saya sayangkan, drama tentang penjara, drama tentang ketidakamanan, drama tentang kedatangan DC datang ke rumah, itu masih bergulir di dalam pemikiran teman-teman masing-masing. Berarti teman-teman nggak paham strategi dari pinjol itu seperti apa gitu loh. Saya berulang kali menjelaskan buat teman-teman semuanya, galbay di pinjol manapun itu aman. Mau kelasnya Aku Laku, mau Shopee, mau Kredivo, asalkan Anda tahu antara tidak mampu dan tidak mau. Tanya ke diri Anda gitu loh, Anda ini tidak mau bayar atau tidak mampu bayar? Ya, kalau tidak mampu bayar, Anda sudah putar kepala kiri kanan, sudah mengasah otak atas bawah misalnya gitu, tapi tetap duit Anda tidak ada. Ya, bahkan tidak ada lagi yang bisa Anda gadaikan, tidak ada lagi yang bisa Anda jual. Berarti fakta Anda tidak mampu bayar. Tapi kalau tidak mau bayar, baru benar Anda sengaja mencari aman dan Anda berlindung di balik-balik video-video saya, padahal Anda mampu untuk membayar. Soal tidak mampu dan tidak mau, itu masing-masing orang yang mengetahui. Tergantung dari Anda sendiri gitu loh. Saya pribadi juga tidak tahu apakah Anda ini tidak mampu
atau tidak mau, itu hanya Anda yang lebih tahu, ya kan? Karena saya nggak mungkin periksa duit Anda satu persatu. Cuman balik lagi kita ke persoalannya. Terlepas Anda dari tidak mampunya, ya. Anda harus sadar, kalau Anda ketakutan ketika menyatakan tidak mampu bayar di pinjol, itu adalah suatu keberhasilan bagi si pinjol. Saya selalu berulang kali menjelaskan sama teman-teman semuanya. Kalau sudah tidak mampu bayar di pinjol, hentikan segala ketakutan yang ada dalam diri Anda. Kenapa? Ya kan? Kenapa saya selalu mengingatkan Anda dengan hal seperti itu? Karena ketakutan Anda adalah kesuksesan bagi si pinjolnya. Semakin Anda takut, semakin besar peluang pinjol untuk mengarahkan Anda kepada gali lubang tutup lubang. Semakin Anda ketakutan, makin besar peluang pinjol untuk mendapatkan kembali uang mereka lengkap dengan bunga plus dendanya. Karena akan terjadi penjualan aset-aset yang ada, dan akan terjadi nanti Anda akan rela ngutang kiri kanan, Anda akan rela ngutang sama tetangga atau sama siapa gitu loh. Anda akan rela menjual atau menggadaikan aset-aset yang ada. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ketakutan yang tidak kunjung reda dalam diri Anda. Inilah yang saya sebut keuntungan bagi pinjol. Karena sengaja pinjol mengajak kerjasama dengan debt collector, tujuannya selain untuk menagih pada diri Anda, tapi juga melakukan penekanan terhadap diri Anda. Anda masih ingat nggak sih? Atau Anda bisa nggak sih bertanya pada pemikiran Anda, kenapa debt collector setiap kali melakukan penagihan selalu menggunakan nada ancaman? Kenapa debt collector selalu memakai data-data Anda sebagai senjata bagi mereka untuk melakukan penagihan? Ya, berarti selama ini Anda kan diperbodoh oleh pinjol gitu loh. Data Anda yang seharusnya itu menjadi formalitas, yang harus menjadi persyaratan wajib untuk kita mengajukan pinjaman di sana. Tujuan kita bawa ini untuk sebuah proses, ternyata tidak. Data kita diminta, gunanya adalah untuk senjata buat menakut-nakuti kita nantinya kalau kita telat bayar, tidak mampu bayar, bahkan sampai kita gagal total dalam pembayaran. Data kita dipakai lagi untuk senjata. Ya, ingat nggak Anda? Setiap kali debt collector melakukan pengancaman, ingat data Anda lengkap sama kami. Ingat, jangan hutang yang tidak seberapa, keluarga Anda malu. Ingat, kami bisa mempergunakan data Anda untuk minjam ke pinjol lainnya. Ingat, kami bisa memperjualbelikan data Anda untuk ke aplikasi lainnya. Berarti kesimpulannya adalah kekuatan satu-satunya pinjol itu dalam melakukan penagihan adalah data Anda dijadikan senjata untuk menakut-nakuti Anda sendiri. Paham nggak sih teman-teman semuanya? Bahwasannya pinjol tidak ada mempunyai kekuatan lain. Jadi stop memikirkan soal proses hukum, stop memikirkan soal DC datang ke rumah, stop memikirkan soal DC mau menarik aset-aset Anda. DC tidak mempunyai ranah sampai sejauh itu, tapi DC hanya mempunyai data Anda yang diberikan oleh pinjol, ya kan, untuk menakut-nakuti diri Anda. Cuman itu senjatanya gitu loh. Makanya saya bilangin lagi buat teman-teman semuanya, Anda sadar nggak sebenarnya gitu loh? Anda paham nggak sih sebenarnya program-program yang diciptakan oleh pinjol itu gitu loh? Karena makin kesini saya perhatikan, memang tingkat galbainya itu makin banyak. Berarti masih banyak orang yang tertarik untuk menggunakan pinjaman online karena tingkat galbainya besar. Tapi yang sangat saya sayangin, drama yang 3 tahun lalu, drama yang 5 tahun lalu, di awal-awal saya nge-YouTube itu malah balik lagi di tahun 2024 ini. Padahal aturnya sudah lengkap. Ya kan? Aturan yang diterbitkan oleh OJK itu semuanya sudah lengkap. Mulai dari dilarang menagih dengan mempermalukan, dilarang menagih secara terus-menerus, dilarang menagih di luar dari si konsumen, dilarang menagih di luar dari alamat si konsumen, dan dilarang menagih melewati dari jam-jam yang telah ditentukan. Tapi yang terjadi adalah orang-orang sangat malas menghafal aturan-aturan yang ada. Padahal kalau Anda menghafal aturan itu akan mempersempit ruang gerak dari debt collector. Ya kan? Karena Anda tahu semuanya. Jadi ketika debt collector melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan yang berlaku, Anda sudah bisa mengambil keputusan tanpa perlu membebankan diri Anda apakah DC datang ke rumah. Apakah DC akan mempenjarakan kita? Apakah galbai ini aman? Tanpa perlu Anda bertanya hal itu lagi, Anda sudah mampu menemukan jawabannya. Ya kan? Jadi tolonglah buat teman-teman semuanya, munculkan lagi kesadaran Anda. Saya tahu Anda masuk kepada saya, Anda ketemu dengan channel ini, itu di saat Anda sudah dimiskinkan.
Di saat Anda sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar. Di saat Anda benar-benar sudah tidak ada uang lagi untuk melunasi hutang-hutang Anda yang ada. Itulah makanya Tuhan menunjukkan channel ini untuk membuka kembali pemikiran Anda. Tapi Anda perlu sadar juga, gitu loh. Saya di sini hanya mengarahkan Anda, tapi yang melakukan prakteknya hanyalah diri Anda. Walaupun senjata ampuh dari pinjol itu adalah data Anda, tapi prakteknya Anda harus mempergunakan hal itu dengan cara apa? Supaya senjata ini tidak berjalan pada diri Anda adalah memutus semua komunikasi yang ada. Masalah itu cuman itu aja. Masalahnya karena handphone Anda, karena teleponnya, karena WA-nya, karena emailnya tidak keluar dari hal ini. Bahkan luapan-luapan ketakutan yang Anda tanyakan sama saya, ini hasil dari telepon, WhatsApp, dan email. Itulah makanya muncul satu pertanyaan, apakah DC datang ke rumah? Apakah ada DC lapangan? Apakah ada FC lapangan? Apakah berkunjung ke rumah? Pemicu dari pertanyaan ini adalah karena Anda menerima chat mereka. Karena Anda membaca chat mereka. Karena Anda mendengar ucapan mereka melalui sarana komunikasi. Itulah makanya saya himbau buat teman-teman semuanya. Anda harus mengenal lebih jauh lagi soal pinjol ini. Kalau enggak, Anda bisa hancur sehancur-hancurnya gara-gara pinjaman online ini. Ya, dan Anda harus sadar bahwasannya pinjaman online ini tidak ada mempunyai kekuatan hukum yang kuat selain dengan cara menghadapkan Anda dengan debt collector yang banyak bacotnya. Padahal faktanya nggak ada, cuman omong kosong doang. Tapi entah kenapa para orang-orang yang terjebak di pinjol ini lebih percaya dengan katanya daripada faktanya. Harusnya Anda itu percaya soal faktanya, jangan percaya dengan katanya. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya? Saya sampaikan lagi buat Anda, galbay di pinjol itu tidak berat dan galbay di pinjol itu tidak ada risiko yang memberatkan, bahkan risiko yang berbahaya itu tidak ada. Yang berbahaya itu hanyalah pemikiran Anda sendiri, terlalu kejam untuk memikirkan sesuatu. Bahkan pemikiran Anda melampaui fakta yang terjadi. Inilah yang harus Anda batasi dan inilah yang harus Anda perbaiki supaya pinjol tidak merajalela dalam pemikiran Anda sehingga mengarahkan Anda pada tindakan-tindakan yang merugikan Anda nanti. Salah satunya gali lubang tutup lubang, apalagi sampai jual-jual aset, apalagi sampai menggadai-gadaikan aset, itu akan merugikan Anda. Kesimpulannya adalah apapun bentuknya, kalau Anda ingin menyelesaikan hutang-hutang Anda, jangan pernah terjadi gali lubang tutup lubang, apalagi sampai dengan menggadai-gadaikan aset-aset yang ada. Kalau Anda ingin menyelesaikan hutang-hutang Anda, selesaikanlah dengan hasil usaha Anda, kumpulkan hasil usaha Anda, dan negosiasikanlah hutang Anda. Tapi selagi Anda masih mengikuti dengan cara gali lubang tutup lubang, menggadaikan aset-aset yang ada, seumur hidup hutang itu tidak akan selesai, bahkan hutang itu akan menghancurkan Anda lebih parah daripada hari ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan sesingkat edukasi yang saya berikan buat teman-teman, Anda bisa berpikir lebih luas lagi dan membuka pemikiran Anda supaya bisa berpikir positif lagi buat kedepannya. Ya.